Jadi kalau pejabat merampok uang negara, itu disebut koruptor. Kalau negara merampok uang rakyat, itu disebut kebijakan. Ya kan? Ya kan? Sehingga akhirnya sekarang muncul kebijakan untuk merusak rakyat serusak-rusaknya. Apa? Anak-anak muda diajak untuk senang pada game online. Kalangan dewasanya dirusak dengan judi online. Kalangan orang tuanya dirusak dengan pinjaman online. Sehingga akhirnya terjadilah sekarang di Indonesia tidak hanya itu tadi, dampak daripada ini tadi, game online, judi online, pinjaman online, sehingga sekarang di Indonesia melonjak drastis angka bunuh diri, angka perceraian, rusak kerusakan semua tatanan. Jadi ini saya terus berpikir, kok semakin mau lengser, ini semakin merusak negara. Nah, ini hasil daripada pengamatan Kepala Bakin Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Nah, sekarang bagaimana Yahudi di Indonesia? Ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Ternyata Yahudi menembus Indonesia itu lewat militer, intelijen, pers, ekonomi, sosial, pendidikan, pemikiran, politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini diungkap oleh Jenderal Sumitro. Dan memang perbedaan nyolok sekali. Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602 Masehi bersama VOC. Yahudi masuk Palestina 1920 Masehi. Berarti Yahudi masuk ke Indonesia dengan Yahudi masuk Palestina lebih dulu Yahudi masuk ke Indonesia. Kenapa Yahudi masuk ke Indonesia? Karena Indonesia adalah Atlantis yang hilang, artinya surga dunia, karena sumber daya alamnya luar biasa. Itu ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Bahkan Jenderal Sumitro mengungkap kantor dagang Israel di Jakarta itu ternyata kamuflase. Realitas di lapangan itu dijadikan operasi pangkalan, operasi intelijen Mossad. Pusatnya di mana? Singapura. Karena Singapura itu satelit Yahudi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, konglomerat Cina yang berhasil merampok uang Indonesia itu kalau kepingin aman larinya ke Singapura. Itu. Nah, sekarang di Singapura terjadi kejadian yang mengagetkan. Jadi ternyata Singapura itu tempat pencucian uang kotor. Nah, di tengah-tengah Indonesia sedang kehabisan kas negara, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini mau buka family office. Jadi untuk menyimpan uang orang-orang kaya dunia. Dan ini kebijakan yang sangat mengkhawatirkan bagi umat Islam, terutama sekali di Indonesia.
Ya kalau orang kayanya ini istilahnya kerasan, ya kan? Nah begitu dia tidak kerasan, dia ambil lagi, bisa negara ini bisa kolab. Jadi ini saya terus berpikir, kok semakin mau lengser, ini semakin merusak negara. Jadi kalau bahasa agamanya bukan mengarah pada husnul khotimah, tapi mengarah pada su'ul khotimah. Tambah merusak negara. Jadi ternyata Indonesia ini cukup dirusak satu keluarga, ya. Bapak, istri, anak, menantu, paman, ya. Jadi seperti ini. Para ummahat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan. Indonesia sekarang ini benar-benar dicengkeram oleh boneka Yahudi sebelah kiri, yaitu Cina. Otomatis para ummahat, implikasinya apa, dampaknya apa, yang dulu pernah saya sampaikan, ketika umat Islam ketika Indonesia dicengkeram oleh Amerika yang boneka sebelah kanannya, kita diarahkan pada liberalisme. Sampai agama kita juga diliberalkan. Pusat-pusat pembiakan agama, kampus-kampus IAIN itu diliberalkan. Sehingga muncul jaringan Islam liberal ini. Kemudian ketika Amerika terakhir, Amerika hengkang. Nah sekarang ketika Indonesia dicengkeram oleh Cina, wajib Indonesia menjadi sebuah negara sekuler yang kafah ini. Dan sekarang sedang berlangsung. Artinya apa? Sekuler yang kafah tadi, agama benar-benar jadi musuh negara. Agama benar-benar harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sering kali saya sampaikan, itu sudah terus saya sampaikan. Jadi tujuannya apa? Kalau Indonesia nanti berhasil menjadi sebuah negara sekuler, itu teori politiknya, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunisme. Nah nanti kalau Indonesia selangkah lagi menjadi negara komunis, umat Islam akan di brainwash seperti Uighur, Muslim Uighur yang ada di Xinjiang. Di brainwash, dicuci otaknya, dan akhirnya umat Islam Indonesia dipaksa untuk menjadi ateis, anti Tuhan. Dan itu terjadi di Xinjiang. Bagaimana nasib tragis yang menimpa umat Islam Uighur. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Jadi Indonesia sudah nampak sekali bagaimana kehidupan sekuler itu benar-benar sudah merata di seluruh Indonesia. Tata sosialnya sudah individualistik. Budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Pendidikannya materialistik. Tidak lagi mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Tapi pendidikan yang terjadi seringkali diarahkan pada dunia. Politiknya oportunis, dan itu sudah nampak. Bahkan segala macam cara digunakan. Yang penting kekuasaan bisa diraih. Sehingga kecurangan apapun dia bisa melakukan itu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Segala macam cara digunakan. Hatta itu pembunuhan sekalipun, yang penting kekuasaan bisa diraih. Itulah
politik oportunis. Ekonominya kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan rakyat menjadi beban negara, tapi dengan sistem ekonomi kapitalis, negara jadi beban rakyat. Itu yang terjadi. Sehingga pejabatnya berfoya-foya dengan uang korupsi, yang bayar rakyat. Pejabatnya korupsi, iya. Terus apa lagi itu? Zina, iya, ya kan? Bebas. Sudah rusak, sudah kebobrokan moral pejabat, sudah rusak di mana-mana. Tapi yang nanggung rakyatnya. Jadi rakyat itu seperti ini. Diperas sampai, ya kan, sampai hampir patah. Ini gambarannya. Rakyat itu diperas sampai habis. Itulah. Jadi inilah yang terjadi. Itu sistem ekonomi kapitalistik. Tapi ternyata dengan sistem ekonomi kapitalis ini yang mampu mengimbangi wong Madura, orang Madura, ya kan? Makanya dulu pernah saya diundang cucunya Syekhona Khalil, yaitu Kiai Toha Khalili di Bangkalan. Saya diundang suruh tidur di pondoknya. Ba'da subuh saya diajak sambil minum sambil ada minum teh, minum kopi, sambil ada snack gitu. Beliau ngomong, "Ustaz, dulu ada peneliti senior dari Australia itu sering wirawiri ke Madura. Dia mencoba melakukan riset dan hasilnya itu kata peneliti senior dari Australia ini, Great Valley namanya. Itu benteng umat Islam se-Indonesia ini Madura. Level 2 itu Aceh Darussalam. Nah, itu level 2. Nah, ternyata dengan sistem ekonomi kapitalis yang berhasil mengimbangi sistem ekonomi kapitalis itu orang Madura. Ya kan? Sampai akhirnya Indomaret, Alfamaret minta bantuan pemerintah untuk menutup Madura Maret. Ya. Karena bukanya sampai 24 jam. Madura kok dilawan. Tompes bakna. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Akhirnya muncul perlawanan dari orang-orang Madura. Madura Maret buka 25 jam. Tidak hanya 24, tapi 25 jam. Ya kan? Dan yang mengagetkan kita sekarang ini Madura Maret itu sudah go internasional. Ada Madura Maret di London, ada Madura Maret di New York, ada Madura Maret di negara-negara Eropa. Luar biasa. Bahkan sekarang Madura Maret nyebar di Malang Raya. Nah itu. Apalagi di Bangil. Banyak Madura Maret itu. Ini Madura kok dilawan. Para umahat yang dimuliakan Allah. Jadi agamanya sinkretistik. Kita dipaksa untuk berbuat syirik. Agama bercampur dengan kesyirikan. Itu sekarang ini. Bahkan sampai tidak hanya agama yang bercampur kesyirikan, tapi kita dipaksa untuk menerima agama baru yang itu diciptakan oleh Zionis Yahudi, Dr. Abraham Geiger. Dia munculkan agama baru, pluralisme agama. Tidak hanya pluralisme agama, kita dipaksa untuk menerima salam pluralisme agama. Sehingga ketika Ijtima' Ulama, Majelis Ulama seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa pluralisme agama,
satu keyakinan yang menganggap semua agama sama, kemudian salam pluralisme agama, haram hukumnya bagi umat Islam, akhirnya Menteri Agama memberikan statement tidak haram. Nah, berarti Majelis Taklim Nurul Ilmi wajib mengikut ulama daripada ngikut Menteri Agama. Wajib yang diikuti adalah ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kenapa Indonesia begitu taat, begitu tunduk? Karena Indonesia dicengkeram oleh Zionis Yahudi. Ketika Zionis Yahudi menciptakan sistem Dajjal, salah satu diantaranya one world religion, satu agama dunia, Indonesia sami'na wa ata'na lewat Menteri Agama. Nah ini. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya kan? Apa implikasinya? Seperti dulu sudah pernah saya sampaikan. Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112 ini. Surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yaslaun. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah berikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Ini kalau kita korelasikan di Indonesia, ya ini. Umat Islam dipaksa untuk meminggirkan agamanya. Kita dipaksa untuk hidup dengan kehidupan sekuler. Seperti ini. Akhirnya Allah kabarkan, fadakah libasal ju', Allah pakaikan penduduk negeri ini alju, kemiskinan, mental miskin. Apa itu mental miskin? Budaya korupsi merajalela di mana-mana. Sudah terjadi? Sudah. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Setelah budaya korupsi merajalela, kemiskinan benar-benar nyata di lapangan. Sehingga akhirnya sekarang orang miskin tidak boleh sakit. Orang miskin tidak boleh kuliah. Ini kemiskinan. Berarti kemiskinan itu diciptakan. Bahkan Universitas Indonesia melakukan riset, angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52%. Ini sangat-sangat membahayakan. 52%. Jadi kalau kemiskinan 52% itu istilahnya padi apa anunya padi itu apa namanya? Yang sampahnya padi itu. Damen yang kering, berarti begitu kita korek akan terbakar. Itu benar-benar sangat mengkhawatirkan angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga akhirnya supaya Indonesia benar-benar menjadi negara sekuler yang kafah, akhirnya di tengah-tengah kemiskinan ini tadi, apa? Dibuatlah policy kebijakan. Jadi kalau pejabat merampok uang negara, itu disebut koruptor. Kalau negara merampok uang rakyat, itu disebut kebijakan. Ya kan? Ya kan? Sehingga akhirnya sekarang muncul kebijakan untuk merusak rakyat serusak-rusaknya.
Apa? Anak-anak muda diajak untuk senang pada game online. Kalangan dewasanya dirusak dengan judi online. Kalangan orang tuanya dirusak dengan pinjaman online. Sehingga akhirnya terjadilah sekarang di Indonesia tidak hanya itu tadi, dampak daripada ini tadi, game online, judi online, pinjaman online, sehingga sekarang di Indonesia melonjak drastis angka bunuh diri, angka perceraian, rusak kerusakan semua tatanan ini. Jadi para suami di samping dia masih sibuk dengan rokoknya, tapi sibuk dengan judi online, sehingga akhirnya sudah masa bodoh terhadap urusan istri dan anak-anaknya. Ini sehinggalah terjadilah perceraian di mana-mana. Ini ibu-ibu. Sehingga akhirnya yang kita lihat sekarang ini benar-benar tampak sekali kebodohan. Sehingga ketika Pilpres 2024 yang dipilih oleh rakyat Indonesia mayoritas bukan pendidikan gratis, tapi makan gratis. Ini mayoritas rakyat Indonesia setelah dibuat bodoh, akhirnya yang dipilih mayoritas makan gratis, bukan pendidikan gratis. Supaya apa? Supaya ke depan tetap bodoh. Ini dampak implikasi kehidupan sekuler. Setelah kebodohan ini muncullah kezaliman. Mulai tahun 2014 kezaliman tahap demi tahap sudah berlangsung. Belum selesai 2014, 2019 lebih sadis kezalimannya. Kezaliman. Tidak hanya itu, 897 umat Islam korban pentungan, tembakan, dan segala macam di depan Bawaslu. 300 lebih umat Islam disiksa di penjara-penjara. 52 orang hilang sampai hari ini belum diketemukan, yang ada di peristiwa 21 Mei 2019 di depan Bawaslu. Wartawan investigasi baru menemukan mayat-mayat bergelimpangan. Di mana? Di rumah bunker Jenderal Sambo. Tapi ternyata begitu mayat-mayat itu didekati, sudah tidak ada lagi organ-organ tubuhnya. Jantungnya hilang, paru-parunya hilang, ginjalnya hilang, semuanya dijual. Ini. Bahkan tidak aja itu, ada 3 anak yang masih SMP disiksa dengan cara-cara yang brutal. Salah satu diantaranya Harun Al-Rashid, anak kecil yang masih SMP, dibantai 10 anggota Brimob karena rumahnya dekat Bawaslu. Saat main-main dijadikan sasaran kebiadaban Brimob. 10 Brimob bantai 1 anak kecil yang videonya viral di media sosial. Dihantam dengan balok, diinjak, ditendang, disaduk, ya kan, ditendang. Akhirnya mayatnya, jenazahnya diketemukan di sebuah lumpur, di sebuah selokan yang penuh lumpur. Tapi begitu diangkat kepalanya Harun Al-Rashid, itu sudah lunak semuanya. Berarti tempurungnya sudah pecah semuanya. Pertanyaannya, 10 anggota Brimob yang membantai anak kecil yang masih SMP, apa ditahan?
di penjara, bebas. Jadi kedzaliman terus berjalan. Ya. Akhirnya muncul lagi kasus Malang, ratusan Aremania ditembak oleh Brimob pakai gas air mata yang kadaluarsa, sehingga ratusan Aremania itu rata-rata matanya keluar darah, mati karena gas air mata yang kadaluarsa. Jadi itu racun ditembakkan. Pertanyaannya, apakah ratusan anggota Brimob yang melakukan penembakan terhadap ratusan Aremania itu ditahan? Semuanya bebas. Terakhir muncul lagi seorang wartawan di luar Jawa, kalau tidak salah Sulawesi atau di mana. Dia ungkap perjudian online. Tidak tahunya besoknya sudah mati semuanya. Wartawannya, istrinya, anak-anaknya, habis tidak tersisa, dibakar hidup-hidup sak rumahnya. Kedzaliman. Muncul lagi yang terakhir, berapa Pak? Puluhan polisi membantai satu anak kecil, namanya yang di Padang Sumatera Barat itu. Siapa namanya itu? Anak kecil, ya kan? Alif, ya Bu. Alif siapa itu? Apakah terus yang membunuh, yang membantai itu ditahan? Tidak. Inilah kedzaliman muncul. Kebobrokan moral sudah tampak cetok, welo-welo, terang benderang. Ketua KPU-nya gajinya berapa? 45 juta. Bisa ngiming-ngiming seorang perempuan dengan 4 miliar. Bisa sewa jet, pesawat jet pribadi. Ya kan? Bisa berzina dengan leluasa, ya kan? Ya, itu ternyata seperti itu. Pejabat-pejabatnya kebobrokan moral pejabat. Bahkan sekarang jenderal, ya kan? Jenderal polisi justru dagangan narkoba. Coba, jenderal itu pangkatnya jenderal. Dagangan narkoba itu sampai tingkat polsek, mulai dari Polda sampai polsek. Di mana itu? Jawa Timur. Dari Polda, Polres, Polwil, Polres sampai polsek. Dodolan narkoba. Yaitu Jenderal Kapolda Jawa Timur. Ya, ditancapkan lagi. Di Kapolda Jawa Timur. Ditombol lagi. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, kebobrokan moral. Sudah. Pendidikannya Islami, syar'i. Politiknya syar'i. Ekonominya syariah. Agamanya tauhid, ya kan? Nah, ini. Jadi benar-benar kita mulai dari sini. Kita membangun kehidupan Islami. Siapa komponennya? Keluarga Muslim. Masjid. Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren.
Tiga komponen ini harus sinergi, kerjasama. Masjid, lembaga pendidikan Islam atau pesantren ditopang oleh keluarga-keluarga muslim yang dibangun melalui majelis taklim Nurul Ilmi. Insya Allah kita mulai dari lingkup kecil. Para suami kita sobonya ke masjid. Anak-anak kita didik di lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Kita ciptakan dari yang kecil. Insya Allah dari majelis taklim Nurul Ilmi ini, insya Allah kita berusaha untuk menciptakan tegaknya sistem kehidupan Islami. Sehingga nanti kalau sudah punya pemikiran yang sama seluruh Indonesia, umat Islam seluruh Indonesia, insya Allah Allah akan jadikan negara ini menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Itu ibu-ibu. Jadi ini solusi yang sangat fundamental. Kita mulai dari lingkup kecil, keluarga, para suami kita memakmurkan masjid, ya kan? Kemudian anak-anak kita, remaja kita didik di pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Insya Allah tiga komponen ini berjalan sinergi untuk memunculkan sistem kehidupan Islami, yaitu untuk merubah sistem kehidupan sekuler. Insya Allah Allah akan memberikan ta'yidullah, pertolongannya kepada kita, insya Allah.